1 hari jelang pertandingan melawan timnas Cina. Kini skuad Garuda akan segera melakoni pemusatan latihan terakhir mereka di kota Jakarta dan bersiap untuk laga hidup mati yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Patrick Kluivert dan anak asuhnya telah sepakat bahwa akan memberikan 3 poin penuh pada perlawanan yang sangat krusial ini. Jika timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan, maka jalan bagi skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka cukup lebar. Apalagi jika timnas Indonesia juga berhasil mengamankan 6 poin saat berhadapan dengan timnas Jepang. Namun tentu saja saat ini laga melawan timnas Cina akan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan. Dengan kedalaman skuad yang cukup baik, kini Patrick Kluivert dapat dengan mudah melakukan rotasi daftar nama pemain meskipun terdapat beberapa nama pemain inti yang dipastikan absen karena cedera maupun alasan lainnya. Dengan modal kualitas yang setara antara 11 pemain utama dan yang berada di bangku cadangan, ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal melawan timnas Cina. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini tentu Patrick Kluivert akan menggunakan formasi terbaiknya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper telah dipastikan akan diisi oleh Emil Audero dari Palermo. Absennya Martin Paes sebab akumulasi kartu kuning di laga terakhir melawan timnas Bahrain menjadi angin segar bagi kiper keturunan Italia untuk memulai debutnya bersama timnas Indonesia. Tentu hal ini tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan sebab nama Emil Audero selalu masuk ke dalam daftar rumor naturalisasi sejak tahun 2019 yang lalu. Dan kini pemain kelahiran Mataram tersebut akan secara resmi memulai langkah barunya di Stadion Gelora Bung Karno yang diprediksi akan dipadati oleh supporter timnas Indonesia. Emil Audero merupakan salah satu kiper potensial yang kini bermain di kasta kedua Liga Italia. Dalam 5 tahun terakhir, sang pemain selalu berada di dalam tim besar di Liga Italia dan telah mengoleksi sebanyak 4 piala liga sepanjang karirnya. Meskipun piala liga tersebut dirinya dapatkan sebagai kiper pelapis ketiga di dalam tim, namun tentu kualitas yang dirinya miliki dan juga jam terbang bersama pemain profesional tidak dapat diragukan. Oleh sebab itu, perannya akan sangat krusial pada laga melawan timnas Cina di 5 Juni yang akan datang. Jay Itzes. Wibawa yang dirinya miliki di dalam lapangan pertandingan telah menjadikan sang pemain sebagai salah satu kapten terbaik yang dimiliki oleh skuad Garuda. Jay Itzes yang memulai debutnya pada laga melawan timnas Vietnam tampil sangat menonjol khususnya pada proses pertahanan dan pembangunan serangan. Dirinya bersama dengan 2 pemain muda seperti Rizky Ridho dan juga Justin Hubner dapat menjadi salah satu tembok kokoh yang telah mempertahankan garis pertahanan timnas Indonesia hingga sejauh ini. Tubuhnya yang besar dan tinggi mampu membuat Itzes dapat dengan mudah melakukan duel-duel di udara dan juga memenangkan sundulan pada situasi bola mati di depan kotak penalti lawan. Sejauh ini sang kapten telah mengoleksi sebanyak 2 gol yang berhasil dia persembahkan melalui sundulan dari situasi bola mati. Perannya tentu akan sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bisa kembali berkoordinasi dengan baik pada laga melawan timnas Cina yang akan datang. Rizky Ridho. Pemain asal Persija Jakarta satu ini menjadi satu-satunya pemain yang tidak akan tergantikan selama kepemimpinan Patrick Kluivert. Rizky Ridho bahkan tidak menunjukkan sedikitpun gentar dari beratnya persaingan yang saat ini terjadi di dalam tubuh skuad Garuda. Sang pemain sejauh ini tetap bisa memberikan penampilan yang konsisten di setiap pertandingan dan menjadi salah satu aktor penyerangan ketika dibutuhkan. Pada laga melawan timnas Bahrain, Rizky Ridho bahkan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para pemain gelandang sebab dirinya dapat keluar dari posisi dan ikut serta di dalam membantu membangun serangan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sang pemain untuk bisa kembali masuk ke dalam 11 pemain utama yang akan tampil pada laga melawan timnas Cina yang akan datang. Akan sangat menarik untuk bisa menyaksikan perkembangan dari sang pemain dan masa depannya bersama dengan skuad Garuda. Justin Hubner. Sukses menyelesaikan pertandingan tanpa mendapatkan kartu kuning di laga terakhir melawan timnas Bahrain. Kapten Wolverhampton U21 yang satu ini dipastikan akan mendapatkan kembali 90 menit penuh pada laga melawan timnas Cina yang akan datang. Atmosfer pertandingan yang tentu saja akan memanas dapat menjadi alasan yang sangat logis bagi Patrick Kluivert memasang sang pemain sejak menit awal jalannya pertandingan. Justin Hubner merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang sempat menjadi perebutan antara Indonesia dengan Belanda. Bakat yang dirinya miliki tidak hanya sekedar kata-kata namun dapat dirinya buktikan dengan performa yang sangat apik di dalam pertandingan.
Justin Hubner merupakan tipe pemain bertahan yang akan siap melakukan duel-duel di tanah dan memotong setiap serangan lawan. Dirinya memiliki akselerasi yang sangat baik dan dapat berguna untuk mengantisipasi serangan cepat dari arah sayap. Kevin Dix, pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia yang kabarnya akan pindah ke divisi utama Liga Jerman. Dipastikan juga akan masuk ke dalam skema utama dari Patrick Kluivert pada laga melawan timnas Cina. Meskipun gagal mendapatkan persembahan gol pada laga melawan timnas Australia yang lalu, namun Kevin Dix memiliki ambisi untuk membayar hutang kemenangan dengan tampil maksimal melawan timnas Cina. Dirinya bahkan tampil sangat ambisius pada laga terakhir melawan timnas Bahrain hingga akhirnya digantikan sebelum kembali mendapatkan kartu kuning kedua. Kevin Dix akan memainkan peran sebagai sayap pertahanan yang memiliki peran fleksibel untuk mengatur serangan dari lini sayap. Dari 3 pertandingan yang dirinya jalani bersama skuad Garuda, Kevin Dix memiliki kekuatan utama di dalam memberikan umpan silang yang sangat akurat dan dapat menjadi salah satu peluang yang harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh lini serang timnas Indonesia. Calvin Verdong, meskipun terdapat nama Dean James yang saat ini juga selalu memperebutkan posisi pemain terbaik di setiap pekannya di Liga Belanda, namun nama Calvin Verdong tetap akan masuk sebagai pilihan utama dari tim pelatih. Etos kerjanya yang sangat tinggi di dalam pertandingan mampu menjadikannya selalu keluar sebagai pemain pembeda di dalam 90 menit jalannya pertandingan. Verdong merupakan pemain keturunan yang tidak terlalu memiliki tubuh besar, namun dirinya dapat mengimbangi para pemain lawan yang memiliki tinggi 20 cm di atasnya. Ditambah sang pemain memiliki stamina yang tidak kunjung habis dan tetap bisa digunakan untuk melakukan akselerasi pada 10 menit sebelum waktu normal habis. Modal ini tentu akan sangat berguna bagi skuad racikan Patrick Kluivert untuk langsung bisa mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal melawan timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno yang akan datang. Joey Palupesi, bagaikan sebuah anugerah, nama pemain yang tidak terlalu disorot dan bahkan dipertanyakan nyatanya mampu menjadi salah satu kunci penting dari lancarnya ritme permainan di dalam lapangan pertandingan. Joey yang merupakan gelandang bertahan mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik pada laga melawan timnas Bahrain sebagai salah satu penghubung antara lini pertahanan dan serang. Perannya yang sangat sentral di lini tengah juga secara langsung memberikan Tom Hay keleluasaan untuk melancarkan variasi skema penyerangan dan berujung pada banyaknya peluang berbahaya yang berhasil didapatkan oleh timnas Indonesia. Hadirnya Joey Palupesi tentu akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk bisa kembali tampil maksimal pada laga di awal bulan Juni yang akan datang, yang tentunya akan kembali dipadati oleh atmosfer penonton yang sangat meriah. Joey Palupesi juga dapat dianggap sebagai salah satu pengganti yang sepadan dari Jairo Ridwald yang nampaknya tidak akan melanjutkan proses naturalisasi. Tom Hay. Setelah datangnya Joey Palupesi pada laga terakhir melawan timnas Bahrain, akhirnya Tom Hay memiliki kebebasan untuk melancarkan perannya sebagai pengatur serangan. Pemain asal Almere City yang satu ini dipastikan akan masuk ke dalam 11 pemain utama dengan bermodalkan penampilannya yang sangat baik di dalam mengatur tempo jalannya pertandingan. Dengan hadirnya rekan barunya di lini tengah pertahanan, Tom akan memiliki tugas utama untuk bisa menjadi motor serangan dari skuad Garuda. Pada laga pertama melawan timnas Cina di putaran ketiga ini, Tom Hay juga menjadi salah satu pemain yang mencetakkan gol melalui umpan muntahan dari lemparan jauh Pratama Arhan. Darah yang dia miliki ketika berseragam merah putih tentunya akan menjadi daya dobrak dari performa maksimal yang akan ditunjukkan oleh sang pemain di dalam lapangan pertandingan. Apalagi laga melawan timnas Cina akan menjadi laga hidup mati yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Ricky Kambuaya. Usai nama Marcelino Ferdinand dan Liano Reinders dipastikan absen sebab akumulasi kartu kuning dan alasan keluarga, maka sudah tentu nama Ricky Kambuaya memiliki kesempatan untuk bisa tampil sejak menit awal pertandingan. Tentu saja Patrick Kluivert akan memasang nama pemain lokal satu ini bukan tanpa alasan. Di level klub, Ricky Kambuaya mampu menjadi sosok gelandang serang yang efektif dan menjadi salah satu motor pembangun serangan di Dewa United. Sedangkan di level tim nasional, pada laga terakhirnya melawan timnas Bahrain, sang pemain tampil sangatlah efektif dan impresif. Bahkan dirinya dapat memberikan umpan yang sangat akurat dengan trivela yang sayangnya belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh rekan setimnya. Namun tentu saja dengan pemusatan latihan yang cukup panjang yang digelar di kota Denpasar kemarin, dipastikan Ricky Kambuaya telah mendapatkan arahan yang cukup untuk bisa diturunkan sebagai senjata rahasia di menit berapapun, termasuk turun sebagai pilihan 11 pemain utama. Stefano Lillipali. Meskipun belum bisa dipastikan apakah sang pemain masuk ke dalam pemain kunci timnas Indonesia menggantikan peran dari Ragnar Oratmangun,
Namun Lily Pali sangatlah layak untuk bisa kembali merumput bersama dengan timnas Indonesia. Setelah absen selama 2 tahun dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan, Lily Pali akhirnya kembali mendapatkan panggilan dan siap berjuang bersama dengan skuad Garuda. Performanya yang sangat konsisten di Liga Domestik musim lalu mungkin menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih membawa sang pemain ke dalam timnas Indonesia. Dan meskipun dirinya saat ini mendapatkan performa yang menurun akibat cedera yang dialaminya, Stefano tetap bisa mendapatkan jam terbang dengan catatan tampil baik selama sesi pemusatan latihan. Sang pemain memiliki kelebihan di dalam memberikan umpan silang serta kerjasama tim yang sangat baik, sehingga dirinya akan menjadi pemain yang akan memanjakan ujung tombak dari timnas Indonesia. Ole Romenyi. Sejak awal debutnya bersama timnas Indonesia melawan timnas Australia, Ole Romenyi telah mencuri perhatian sebab permainannya yang sangat rapi selama 90 menit jalannya pertandingan. Sang pemain tidak hanya berperan sebagai pemain target, namun juga berupaya untuk bisa mundur sedikit ke belakang dan membantu rekan setimnya menciptakan peluang. Dalam 2 laga yang telah dirinya lakoni, sang pemain telah membuat 2 kontribusi gol dan menjadi salah satu pemain debutan terbaik sejauh ini yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tentu pada laga melawan timnas Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Sang pemain memiliki tuntutan untuk kembali menciptakan gol dan membawa hasil positif bagi skuad Garuda untuk mengamankan posisi di dalam klasemen akhir. Dan pastinya Ole Romenyi tidak akan keberatan dengan beban tersebut sebab dirinya telah memiliki tekad untuk bisa menjadi mesin pencetak gol bagi skuad Garuda hingga lolos ke putaran final Piala Dunia. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.